Pertanyaan ini sedikit mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Tapi saya bacakan dulu dari Esther Sri Budi Rahayu. Mengapa orang berdoa dalam penutupan doanya tidak menyebutkan dalam nama Yesus Kristus dengan lengkap, hanya dalam nama Yesus? Tadi kita pertanyaan dari Ibu Lucy di Padang tadi, mengapa kenapa orang Kristen selalu menutup doa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, pertanyaan kali ini, kenapa nggak ada yang nggak lengkap? Ada yang Yesus Kristus dengan lengkap, tapi kenapa ada yang cuman di dalam nama Yesus? Ini mungkin karena sekarang di dunia ini kan ada juga nama-nama Yesus yang lain, mungkin ya berpikir harus jelas Yesus yang mana gitu ya? ini Yesus yang mana. Silakan pendeta. Ya, saya juga mau mempersilahkan dulu Jeffrey dan Stephen. Oke. Kasih, Boy. Ya. Iya sih, sebenarnya kalau Yesus kan namanya, dan Kristus itu sebagai gelar mungkin ya, sebagai Kristus artinya juru selamat kan. Jadi harusnya yang diurapi, yang diurapi, Mesias yang diurapi. Jadi harusnya lengkap ya, supaya kita tunjukkan ini Yesus yang mana, karena sekarang ada banyak Yesus yang kita tahu. Ya. Tapi kenapa orang nggak lengkap? Terima itu kasih. Pertanyaannya. Iya, kenapa orang nggak lengkap? Itu gitu. Oke, terima kasih. Kita buka beberapa ayat. Bukan berusaha untuk menjawab, tapi memberikan sedikit gambaran. Kita buka dulu dalam Kisah pasal yang ke-19. Kisah 19, ada satu cerita di sana. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Tolong, Jeffrey 19. baca. Oke, 19 ayat Kisah yang 19. Ya, Kisah 19 ayat yang 13 sampai 15. Oke. Anak-anak Skewa, perikopnya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan Oke, sampai situ dulu. Jadi mereka mengatakan demi nama Yesus atau di dalam nama Yesus. Ya kan? Lalu ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Oke, lalu apa kata roh jahat itu? Ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Padahal hanya dikatakan dalam nama Yesus. Ya. Tidak pakai Kristus. Tapi roh jahat itu sudah tahu Yesus yang mana ini. Iya. Sekalipun hanya dikatakan demi nama Yesus atau dalam nama Yesus. Roh jahat itu sudah tahu ini bukan Yesus yang lain ini. Saya tahu Yesus yang mana yang dimaksudkan. Walaupun ada banyak orang-orang yang menamai dirinya Yesus. Saat itu, pada zaman Yesus sendiri pun ada Yesus yang disebut dengan Barabas. Lalu ada Yesus yang disebut Kristus. Tapi waktu anak-anak Skewa itu berusaha mengatakan di dalam nama Yesus, roh jahat itu mengatakan, "Oh, ini saya tahu ini Yesus yang mana." Jadi itu roh jahat. Apalagi yang namanya disebutkan di dalam nama Yesus. Dan kita sebutkan itu kepada Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus. Apakah kira-kira doa itu kurang berkuasa? Lantaran kita tidak sebutkan di dalam nama Yesus, Sang Mesias yang diurapi, Sang Kristus itu. Apakah tidak didengar? Ini saya hanya tutup dengan pertanyaan. Tapi boleh kita baca juga di dalam Lukas pasal yang Lukas 8 ayat yang ke-45. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-45. Silakan. Ayat 45, pendeta. Lalu kata Yesus, Ya. "Siapa yang menjamah aku?"
Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Ayat 46. Ayat 46, tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Yesus tahu siapa yang menjamah dia. Ya, Yesus tahu siapa yang datang kepada Bapa di dalam namanya. Yesus mengetahuinya. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sahabat kita, pemimpin kita. Ya. Roma 8 ayat yang ke-26. Ayat terakhir untuk pertanyaan dari Saudari Esther Sri Budi Rahayu. Roma 8 ayat yang ke-26. ayat yang ke-26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di dalam nama Yesus, doa itu akan sampai. Terima kasih.